Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Summa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama Allah yang telah menciptakan manusia berdasarkan fitrah. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama Allah yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak memahaminya. Surat Ar-Rum, surat yang ke-30, ayat 30. Ibu, bapak-bapak, jamaah tarawih Allah. Malam ini adalah sudah saya sampaikan malam terakhir kita menunaikan ibadah salat tarawih, yaitu malam ke-30. Maka pada kesempatan pendek ini, kalau tak panjang, beko dek terakhir kan ada. Tapi tidak dia panjang. Ya, paling-paling nanti 15 menit. Pertama yang akan kita sampaikan, karena kita sudah hampir menyelesaikan Ramadan kita, pepatah mengatakan iza tamma syai'un tawaqqa'an sawalahu. Segala sesuatu itu apabila telah sempurna, maka ia akan menghilang, ia akan berakhir. Nah, jadi besok ada tarawih lagi, karena dia sudah sempurna 30. Nah, oleh itu ada 3 hal yang akan kita sampaikan. Pertama menyangkut tentang buah Ramadan, yang kedua tentang fitrah, yang ketiga persiapan kita menuju spiritualitas tinggi. Yang pertama tentang evaluasi atau buah Ramadan. Ibu bapak, karena Ramadan adalah bulan pelatihan, bulan tarbiyah, seperti yang sudah sering kita dengar itu, inna syahru ramadana syahrut tarbiyati wa tazkiyah. Bulan Ramadan itu adalah bulan pendidikan. Bukan saja bulan pendidikan, tapi bulan mensucikan jiwa. Kemarin waktu pengajian subuh sudah kita sampaikan bagaimana tarbiyah sebagai bulan pendidikan. Mulai dari malam pertama sampai malam terakhir ini. Banyak rangkaian-rangkaian ibadah yang dapat mengantarkan kita menjadi orang bertakwa. Banyak sekali. Dan seperti yang sudah kita sampaikan, sekalipun bulan Ramadan sebagai bulan tarbiyah tidak mempunyai ruang kelas seperti ruang kelas pesantren Ramadan, dan tidak mempunyai silabus atau kurikulum seperti kurikulum anak-anak atau mahasiswa, tetapi ruang kelasnya langit dan bumi. Kita ulang kembali Bapak. Kenapa langit dan bumi? Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Di mana saja kamu berada, di sana ada wajah Allah. Ada kekuasaan Allah. Jadi langsung Allah menilai. Jadi apapun yang kita lakukan dalam tarbiyah Ramadan, mulai dari malam pertama sampai malam terakhir, itulah ruang kelasnya. Wallahu khalaqakum min apa? Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami kata Allah mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami kata Allah lebih dekat kepadanya dari urat lehernya. Berarti apapun yang kita lakukan selama bulan Ramadan, Allah langsung menilainya. Itulah keistimewaan Ramadan. Sehingga Bapak, rangkaian-rangkaian yang banyak itu silabusnya juga tidak tercatat. Silabus dan kurikulumnya adalah Quran. Silabus dan kurikulumnya adalah sunnah Rasul. Sepanjang kita mau melakukan amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah, disitulah puncak spiritualitas kita peroleh. Maka apa buah yang kita peroleh selama bulan Ramadan? Di antaranya ada ketenangan batin setelah kita melaksanakan amalia Ramadan. Nah, kalau ada ketenangan batin, pertanda mudah-mudahan ibadah kita diterima. Ala tatmainnul qulub, ala bizikrillah tatmainnul qulub.
Ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Itu diantaranya. Kemudian buah Ramadan itu apa? Adalah tumbuh kesadaran beribadah. Alhamdulillah, tapi awak rami juga baru Pak ya. Kan sudah malam terakhir nih, masih rami. Berarti sudah tumbuh kesadaran beribadah. Kan tidak semua orang Pak tumbuh kesadaran beribadah. Sekalipun fungsi kita ke permukaan bumi dua saja. Pertama, mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada-Ku. Kalau sudah tumbuh kesadaran beribadah, pertanda ibadah kita mudah-mudahan diterima oleh Allah. Kemudian yang terpenting pula dari buah Ramadan yang sudah kita laksanakan itu, Bapak, mampu mentransformasi kalau istilah sekarang atau mengubah sifat-sifat mazmumah kepada akhlakul karimah. Sebab sifat buruk itu pakaian manusia, pakaian awak. Tapi pakaian takwa ada juga. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa serta penyempurnaan manusia diagih oleh Allah dua pakaian. Pakaian fujur dan pakaian takwa. Itu tarik menarik terus Pak. Ya, kalau dia takwa, beriman, kemudian tunduk dan patuh, maka pakaian takwa lebih kuat tarikannya. Maksudnya pakai tarikan unsur langit lebih kuat daripada tarikan unsur bumi. Tapi kalau jauh dia dari takwa, jauh dari ibadah, jauh dari tuntunan Al-Quran, maka tarikan bumi lebih kuat. Itulah hawa nafsu yang memuncak. Maka siapa yang mampu memakai pakai takwa? Qad aflaha man zakkaha. Sungguh taukid itu penegasan iyo baru tuang orang dan mau mensucikan jiwa. Inilah Ramadan. Kalau sudah ada mampu dia menumbuhkan kesadarannya untuk membuang sifat-sifat mazmumah, berarti ibadahnya mudah-mudahan diterima oleh Allah. Kemudian mampu mengontrol hawa nafsu, ya, seperti yang pernah disampaikan. Postur tubuh kita ada 3 rongga setidaknya. Rongga kepala ada akal, makanannya ilmu pengetahuan. Rongga dada ada kolbu, makanannya iman, istiqomah dan keyakinan. Rongga perut ada nafsu, makanannya harian. Kenapa rongga kepala dan rongga dada lebih tinggi posisinya dari rongga perut? Ini memberikan isyarat kepada kita, dominankanlah mengisi rongga kepala dan rongga dada dibandingkan dengan rongga perut. Kalau sudah mampu mendominankan mengisi rongga kepala dan rongga dada, mudah-mudahan hawa nafsu dapat dikontrol. Seperti yang pernah disampaikan Pak, sholat yang kita laksanakan tiap hari itu lambang peribadatan makhluk-makhluk yang ada di muka bumi. Faminhum may yamsi ala fi batnihi, wa minhum may yamsi ala rijlaini, wa minhum may yamsi ala arba'in. Ada di antara makhluk itu diciptakan oleh Allah melata di atas perutnya. Seperti yang kita sampaikan, apa yang melata di atas perutnya? Ada yang jinak, ada yang bisu, ada yang buas. Yang jinak seperti belut, ya, cacing, libas, jinak. Tapi ada yang bisu, ya, kalajengking, sepasan, apa lagi Pak? Ular, ular, ya kan? Banyak lain. Ada yang buas seperti buaya. Itu lambang sujud. Ya, dia tidak bisa berdiri, tidak bisa rukuk. Tapi wa minhum may yamsi ala rijlaini. Ada di antara makhluk itu berjalan dengan 2 kakinya. Ayam, itik, elang. Itu lambang berdiri. Dia tidak bisa rukuk, tidak bisa sujud. Wa minhum may yamsi ala arba'in. Ada di antara makhluk itu berjalan dengan 4 kakinya. Kambing biri-biri, unta, lembu, sapi, kuda. Itu lambang rukuk. Maka ketika rukuk dan sujud, ketika rukuk kita baca, ada yang baca subhana rabbil azimi wa bihamdi. Ada yang baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Kalau subhana rabbil azimi wa bihamdi, maha suci engkau yang maha agung dengan memujimu. Tapi ketika kita baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli, maha suci engkau ya Allah,
dengan memujimu ya Allah. Ampunilah aku. Maknanya aku tidak mau seperti antara kepala, punggung dan ekor sama tingginya. Siapa itu? Binatang. Aku tidak mau seperti itu. Disuruhlah oleh Allah kembali, i'tidal, angkat kepala. Sami Allahu liman hamidah. Semoga Allah mendengar hamba-hamba yang memujinya. Rabbana walakal hamd. Ya Tuhan kami memujimu. Apa maknanya? Artinya iyo potensikan rongga kapalo. Wah, jorong kadado. Insya Allah rongga parit bisa dikontrol. Kemudian kita tersungkur. Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Kita hentakkan dalam kolbu. Lalu ketika kita sujud, seperti binatang yang melata di atas perutnya. Mana yang tinggi kepala daripada ekor? Tinggi ekor. Ada yang baca Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Maha suci engkau yang maha tinggi dengan memujimu. Tapi ada yang baca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma, sama dengan rukuk tadi. Maha suci engkau ya Allah, dengan memujimu ya Allah. Ampunilah aku tidak mendominasi hawa nafsu, tapi aku ingin mendominasi akal dan kolbuku. Suruh angkat kembali. Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Maka diredamlah nafsu tadi, ditekanlah nafsu tadi. Ada yang membaca dengan sempurna, Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, kasihanlah aku, wajburni, sempurnakanlah aku, warfa'ni, tinggikanlah derajatku, warzuqni, beri rezekilah aku, wahdini, tunjukilah aku, wa'afini, sehatkanlah aku, wa'fu anni, dan maafkanlah kesalahan. Kemudian sujud, kemudian baca yang sama lagi, kemudian tegak dan berdiri. Dia baca kembali Al-Fatihah sebagai bingkai dan prem akal dan kolbunya. Karena Al-Fatihah ada induk Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Banyak pujian-pujian hanya kepada Allah. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari kemudian. Kita sambungkan ruh kita terus kepada Allah, Pak. 5 kali sehari semalam. Kalau mampu kita di bulan Ramadan ini lebih 50 rakaat. Kita sudah hitung itu. 17 rakaat solat 5 waktu sehari semalam, 10 rakaat solat sunnah, solat tahiyatul masjid sudah 27, 10 pula setidaknya solat sunnah muakkadah sudah 37. Kan? 10 pula solat duha 47, 11 solat tarawih 47 sampai 11 50 berapa? 50 berapa tu? 58. Lebih 50 rakaat kita baca terus. Karena solat adalah pokok utama. La solata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah solat kita kalau tidak baca Al-Fatihah. Kita sambungkan ruh kita kepada Allah. Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semata-mata kepada Engkau lah kami menyembah, dan semata-mata kepada Engkau kami mohon pertolongan. Itu sudah kita bahas waktu subuh. Kita tidak ulangi, tapi ada unsur doa di dalamnya. Karena namanya sigot asar itu. Taksis khusus kita berdialog dengan mukhatab gaib, lawan bicara kita tidak tampak, tapi itu ada isyarat anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Sembahlah Allah itu seolah-olah engkau melihat dia. Kalaupun engkau tidak melihat dia, Allah pasti melihat kita. Di sana ada unsur doa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu sudah kita kerjakan sebagai wasilah, baru kita nasta'in. Iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta, minta kepada Allah. Apabila engkau memohon pertolongan, pertolong kepada Allah. Kemudian lagi ada unsur doa di dalamnya. Allahumma sabbitna 'alal iman. Ya Allah, kukuhkan hatiku dengan iman. Iman bolak-balik, Pak. Tiap hari. Bisa habis Ramadan kau bolak-balik dia. Awalnya solat, kau awalnya baca Quran, kau zikir, tapi iman itu tidak tetap. Al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bil ta'ah wa yanqus bil ma'tiyah. Iman itu ada kalanya bertambah, ada kalanya menurun. Ketika bertambah, taatlah dia. Tapi ketika menurun, sudah abai, abi Ramadan abi pulunyo, cenderung kembali melakukan maksiat. Apalagi ketika di Ramadan mereka tidak mengisi
dengan syariat-syariat yang ditetapkan oleh Rasulullah dan Rasulnya. Itu yang disabdakan oleh Rasulullah. Rogima amku man adrakahu Ramadan falam yukfarlah. Celakolah, hinalah orang yang dikunjungi Ramadan tapi tidak dapatnya ampunan dari Allah dari Ramadan. Nah, karena tidak mampu melakukan syariat-syariat yang telah ditetapkan. Terakhir, kemudian ibu-ibu bapak, buah Ramadan itu ada tumbuh kepedulian kepada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan. Itu yang sampaikan Pak Ketua tadi. Pak ya, rangkaian-rangkaian ibadah dengan kepedulian kepada anak yatim, kepedulian kepada asnaf yang 8, kepedulian kepada jamaah, ya Pak. Mungkin juga kepedulian kepada para ustaz, ya Pak ya. Ibu bapak, itu adalah kesempurnaan ibadah. Nah, itu pun sudah kita sampaikan waktu subuh. Tapi bisa tambah 5 menit, 10 menit lagi? Tapi bisa Pak? Itulah 5 menit Pak. Nah, karena terakhir ini. Nah, yang kedua, Bapak, yang kedua Pak, kita sudah sampai ke puncak spiritualitas. Berarti kita sudah takarrub ila Allah. Maka pas 1 Syawal nanti lah diangkat martabat wa'di Allah kembali kepada fitrah. Allah yang mengangkatnya. Kalau lah dapat buah nan tadi. Ya. Kalau Allah sudah mengangkat, maka Rasul sabdakan kita seperti anak yang baru lahir dari rahim ibunya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir dari rahim ibunya itu berada dalam keadaan suci. Orang yang kembali kepada fitrah, sudah kepada fitri dia, berarti dia kembali kepada kesucian. Dia ajarlah di Allah 2 fitrah itu, fitrah majbulah dan fitrah munazzalah. Fitrah majbulah, fitrah yang diciptakan oleh Allah. Dari mana itu? Semua orang sama Pak. Dari mana diciptakan oleh Allah fitrah majbulah itu? Suci. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, tsumma khalaqnan nutfata 'alaqah, wa khalaqnal 'alaqata mudghah, wa khalaqnal mudghata izama, wa kasawnal izama lahma, thumma ansha'nahu khalqan akhar, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sungguh kami menciptakan manusia dari saripati tanah. Itulah Adam alaihissalam. Asawak dari tanah, dari air, dari api, dari angin, dari udara. Ya. Lalu diciptakan Hawa. Pertemuan Adam dengan Hawa, terbentuklah manusia dari tetes mani yang tersimpan dalam kantong rahim yang kokoh. Disempurnakan di seketul darah, kemudian segumpal daging, kemudian diberikan tulang belulang, kemudian dibalut kembali dengan daging. 120 hari dalam rahim ibu kita masing-masing. Wa yursilu alaihil malak. Allah utuslah malaikat. Wa nufikha fihi min ruhi, untuk meniupkan ruh ciptaan Allah. Itu namanya fitrah munazzalah. Allah yang memproses. Tak ada kuasa manusia menciptakan perubahan dari tetes manis ke darah, segumpal daging, diberikan tulang belulang, dibalut kembali dengan daging, diutus malaikat, ditiupkan ruh. Ruh tidak tampak seperti yang sudah kita sampaikan tu Pak. Tidak nampak ruh dah. Yang perangkat ruh itu yang dikatakan 7 sifat itu. Wah, ulang balik dengan 7 sifat. Baik dapat 7 sifat itu Pak. Hayat pada Allah, hidup pada kita. Kudrat pada Allah, kekuatan di awak. Iradat pada Allah, kemauan di awak. Sami' di Allah, pendengaran di awak. Basir di Allah, penglihatan di awak. Kalam di Allah, ucapan di awak. Akal di Allah, otak di awak. Qalbu di Allah, hati di awak. 7 sifat ini sifat Allah. Yang 7 sifat ini Allah anugerahkan khusus kepada manusia. Tidak ada yang 7 sifat kepada malaikat. Tidak ada pada jin. Tidak apa ada pada alam tumbuhan, langit dan bumi, binatang. Sekalipun kita tengok binatang punya mata, tapi tidak basir, tidak penglihatan. Binatang punya telinga, tidak samia Pak, tidak pendengaran. Binatang punya otak, tapi tidak akal. Binatang punya hati, tapi tidak qalbu. Binatang hidup juga seperti kita, makan dan berkembang, tapi tidak hayat. Dia tidak diminta pertanggungjawaban, tapi kita diminta pertanggungjawaban. Samu itu Pak semua. Lalu supaya ada kesempurnaan, diturunkanlah namanya fitrah munazzalah. Dibuat dia Allah kontrak. Wa il akhadha rabbuka min bani adama min zuhurin zurriyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum
qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Allah mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka, lalu Allah mengambil janji, Allah buat kontrak, Allah buat MOU, bukankah aku ini Tuhan engkau, kata Allah. Maka ruh yang akan menerima amanah itu dah menjawab bala syahidna. Itu surah Al-A'raf ayat 172 itu. Dijawablah dek ruh tadi, benar engkau adalah Tuhan kami. Disempurnakanlah Pak ya, 9 bulan 10 hari. Diagiahlah dia Allah awak munazzalahnya, yaitu Al-Quranul Karim. Lalu ketika kita lahir, karena kita berasal dari bumi, maksudnya dari tanah, kita berada di bumi, ternyata Allah SWT di bumi itu supaya dia tidak goyang, ditancapkan oleh Allah gunung. Wa alqa fi rawasiya an tamida bikum wa anharun subulas salam. Kami pancangkan bumi, gunung, kata Allah, supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu. Apa maknanya? Supaya tidak goncang luak dalam kehidupan, Pak, hentakkan pula lah gunung itu. Apa yang dihentakkan pula kita? Yaitu kalimat tauhid la ilaha. Itulah pancang bagi kita. Sepanjang pancang itu kita hentakkan ke dalam jiwa kita. Apa la ilaha illallah? Tauhid. Apa la ilaha illallah? Ibadah. Apa la ilaha illallah? Akidah. Apa la ilaha illallah? Muamalah. Apa la ilaha illallah? Zikir. Ada dalam Al-Quran. La yang wa menuntun Al-Quran salamai. Kan sudah diingatkan oleh Rasulullah, taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnah rasulih. Aku sudah tinggalkan 2 pusaka. Manakala kamu berpegang teguh kepada 2 pusaka itu, niscaya kamu akan tidak sesat selama-lamanya, yakni kitab Allah dan sunnah Rasul. Iko sebenarnya program negara, Pak. Tapi bisa kita buat program individual. Ini minyak lah mahal, Pak. Orang baparang hari raya besok entah ba'a. Ya, Pak ya. Setiap pom bensin sekarang nak nyukaluan pertalit leh. Lah pertama saya. Ya, Pak. Ada pertalit tapi antrian panjang. Pakai pom bensin kau isi minyak, Pak. Yo, tapi pertamanya, Pak, ayo biarlah isilah. Pada ndak ada. Ya, Pak. Wallahu a'lam. Inilah oleh sebab itu supaya jangan goncang dalam kehidupan, hentakkanlah kalimat tauhid dan bingkailah dengan Al-Qur'anul Karim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah petunjuk amat lurus, maka beri kabar gembiralah bagi mereka yang mau mengamalkan. Bagi mereka yang mau mengamalkan, Allah akan berikan kepadanya pahala yang besar. Itu makanya ada doa awak dulu. Kau ulang balik doa itu, Pak, supaya lepas dari Ramadan ini tetap kita dalam keadaan takwa. Ya, dipelihara di Allah wa 5 hal itu. Tapi waktu terbatas. Ada namanya takwiyatul ruh. Allah bana melihara ruh awak. Takwiyatul jasad. Allah bana melihara fisik awak. Takwiyatul iradah. Allah memelihara kemauan awak. Takwiyatul muamalah. Tazkiratul lil mahrumin. Ada kepedulian kepada orang lain. Al-ubudiyatul kamilah. Sempurna ibadah awak. Itu baca doa. Allahumma syrah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bihi umurana wa anzim bihi ujurana wa hassin bihi akhlaqana wa nawwir bihi qulubana ya rabbal alamin. Ya Allah, lapangkanlah dadaku dengan Al-Qur'anmu ya Agung, mudahkanlah urusanku dengan Al-Qur'anmu ya Agung, tinggikanlah pahalaku dengan Al-Quranmu ya Agung, baikkanlah akhlakku dengan Al-Quranmu ya Agung, cahayakanlah qalbuku dengan Al-Quranmu ya Agung. Wahai Allah Tuhan semesta alam, lah berpremwa, lah berbingkai wak dengan Quran. Ada tuntunan lagi Nabi. Baca doa. Allahumma rzuqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran, zahiran wa batinan, qawlan wa fi'lan
wa ibadatan wa amalan solihah. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku ikutan jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai dari awal kehidupan sampai akhir kehidupan, baik perkataan maupun perbuatan, baik zahir maupun batin. Wahai Allah, Tuhan semesta alam, karena awak diagih Allah di Allah 7 sifat, bacalah doa. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa an yamani nuran wa an shimali nuran wa amami nuran wa khalfi nuran wa fawqi nuran wa tahti nuran waj'alni nuran. Ya Allah, jadikanlah qalbuku bercahaya, pendengaranku bercahaya, penglihatanku bercahaya, kananku bercahaya, kiriku bercahaya, depanku bercahaya, belakangku bercahaya, atasku bercahaya, bawahku bercahaya, seluruhnya bercahaya. Itu janji Allah. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi mereka yang mau melihara ruhnya dengan ibadah, Allah turunkan malaikat memelihara mereka di depan, di belakang, atas izin Allah. Karena waktu terbatas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.